Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar pada hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan ya dan tetap semangat. Baik anak-anak, sebelum mulai pembelajaran seperti biasa kita berdoa dulu supaya pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Berdoa silakan. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Anak-anak, minggu kemarin kita bahas tentang masa demokrasi terpimpin ya. Untuk kali ini kita bahas penyederhanaan partai politik pemilu ya. Dulu partai terkuat adalah P3, golongan karya atau Golkar, dan PDI, Partai Demokrasi Indonesia. Sekarang ada diganti PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ya. Anak-anak, pemilu pada masa Orde Baru diselenggarakan pada tahun 1971 ya, 5 tahun sekali. Kemudian 1977, pada tahun 1982, 1987, 1992, dan 1997. Menjelang pemilu 1977, pemerintah mengambil kebijakan fusi partai untuk menyederhanakan partai politik dengan menggabungkan partai-partai yang memiliki kesamaan ideologi. Selama masa Orde Baru, pemilu diikuti 3 partai, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia, dan Golongan Karya. Pada pelaksanaan pemilu hingga 1997, Golkar selalu meraih suara terbanyak. Ya, tuh profilnya adalah pohon beringin. Lanjut, pelaksanaan program P4 dan BP7. Program P4 disahkan MPR dan dibentuklah Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan P4 ya, atau BP7. BP7 bertugas mengkoordinasi pelaksanaan penataran P4. Penataran P4 wajib diikuti masyarakat dan bertujuan membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila. Kerjasama dengan luar negeri, the World Bank. Ya. Pada periode awal Orde Baru, hampir semua aturan dan kebijakan ekonomi dirancang lembaga ekonomi internasional seperti IMF, Bank Dunia atau World Bank, ya, IGGI, dan konsultan asing. Kondisi ini menyebabkan modal asing mengalir deras ke Indonesia dan banyak perusahaan asing berdiri di Indonesia. Pintu masuk kehadiran kekuatan ekonomi asing adalah adanya persetujuan utang pemerintah Indonesia terus-menerus. Pelaksanaan pembangunan nasional, ini ya, Bapak Harto ini menjunjung derajat para petani pada waktu itu ya. Pembangunan nasional Indonesia berpedoman pada trilogi pembangunan ya. Ada 8 jalur pemerataan. Inti kedua pedoman adalah mencapai kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat. Pembangunan pada masa Orde Baru diwarnai dengan investasi asing di Indonesia yang dipermudah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968. Prestasi Orde Baru yang fenomenal adalah terciptanya swasembada beras pada periode 1980-an. Usaha mencapai swasembada beras berlangsung selama Pelita 1 dan Pelita 2. Pelita itu pembangunan 5 tahun ya. Kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan pada masa Orde Baru. Sosial budaya, tercipta stabilitas politik dan rasa aman bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Angka kemiskinan menurun, angka kematian bayi menurun, dan partisipasi pendidikan dasar meningkat. Ya, di bidang pendidikan, melaksanakan instruksi Infras Pendidikan Dasar, adanya program bebas
B3B sejak 2 Mei 1984 dan program Gerakan Orang Tua Asuh atau GNUTA ya, adanya gerakan wajib belajar 9 tahun. Di bidang budaya, pengembangan budaya dan seni diarahkan pada usaha yang memperkuat kepribadian sosial, kebangsaan, dan kesatuan nasional. Pemerintah meningkatkan pembinaan dan pengembangan seni secara luas melalui sekolah, kursus seni, organisasi seni, dan wadah kegiatan seni lainnya. Muncul istilah Angkatan 66 dalam dunia kesastraan Indonesia. Sastrawan periode ini memiliki cita-cita memurnikan kembali Pancasila. Di masa reformasi, lahirnya gerakan reformasi, aksi demo, demonstrasi di gedung DPR dan MPR ya, untuk melengsarkan Bapak Soeharto karena terlalu lama menjabat sebagai presiden ya. 6 agenda tuntutan gerakan reformasi yaitu penegakan supremasi hukum, pemberantasan KKN, pengadilan Presiden Soeharto dan kroni-kroninya, amandemen konstitusi, pencabutan dui fungsi ABRI dan pemberian otonomi daerah. Ini perkembangan politik pada masa reformasi ya, penetapan undang-undang multi partai melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999. Begitu banyaknya partai ya, sampai sulit untuk dihafalkan. Ini pemilu tahun 2004, rakyat memilih presiden dan wakil presiden Indonesia secara langsung. Penghapusan dui fungsi ABRI ya. Lanjut, perkembangan ekonomi pada masa reformasi. Kenaikan BBM ya, demo lagi, penyaluran BLT, privatisasi BUMN, ada pembangunan infrastruktur ya. Ini kehidupan sosialnya, kehidupan pendidikannya ya, penetapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, penetapan kurikulum 2004, 2006 dan 2013. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini atau PAUD, program sarjana mengajar di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal atau SM3T. Ini kehidupan sosial budaya. Demikian anak-anak ya. Untuk tugas kali ini bisa kalian kerjakan di kuis di Edmodo. Anak-anak, demikian tadi pemberian materi dari Bu Yayu dari awal hingga akhir. Semoga bisa bermanfaat. Cukup sampai di sini ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.